Jika kehebatan manusia diukur dari kekayaan, maka sejarah manusia adalah kebohongan massal. Sebab seringkali, yang paling kuat justru mereka yang paling sedikit punya. Pernahkah Anda bertanya, kenapa masyarakat modern begitu memuja kekayaan sebagai simbol superioritas? Kenapa kita secara otomatis menganggap orang kaya lebih hebat, lebih benar, lebih layak didengar? Hari ini, kita akan membongkar ilusi sosial ini. Kita akan menggali sebuah kebenaran yang mungkin tidak nyaman. Kekayaan tidak menciptakan kehebatan. Tidak pernah. Kehebatan lahir dari keterbatasan, dari kemampuan bertahan, dan dari kebijaksanaan yang tumbuh ketika hidup menuntut pilihan sulit. Pertanyaan utamanya begini, jika masyarakat kita menempatkan orang kaya di puncak, bagaimana kita menjelaskan fakta bahwa kelompok miskin secara empiris, filosofis, bahkan spiritual, sering menunjukkan ketangguhan psikologis, kedalaman moral, dan kebijaksanaan sosial yang justru melampaui kelompok kaya. Topik ini penting bukan untuk merendahkan siapapun, tapi untuk membebaskan kita. Secara psikologis, ini akan membantu Anda sadar bahwa nilai hidup Anda tidak ditentukan oleh saldo rekening. Secara sosial, Anda akan melihat bias buta masyarakat terhadap kekayaan. Dan secara praktis, Anda bisa belajar membangun kekuatan sejati dari pengalaman hidup, bukan dari status. Mari kita definisikan dulu. Saat saya bilang kehebatan, saya tidak bicara soal materi. Secara filosofis, kehebatan adalah kapasitas moral dan eksistensial. Secara ilmiah, kapabilitas manusia itu luas. Ada modal sosial, moral, kultural, kognitif. Modal ekonomi hanya salah satunya. Jadi, kaya dan miskin adalah posisi dalam struktur sosial, bukan penentu nilai seorang manusia. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Pertanyaan pertama, bagaimana kebijaksanaan bisa lahir dari keterbatasan? Para filsuf Stoa percaya bahwa kesulitan adalah guru terbaik. Secara neurosains, otak kita punya plastisitas. Ia beradaptasi dan menjadi lebih kuat saat menghadapi tantangan. Orang yang hidup dalam keterbatasan terpaksa berpikir kreatif setiap hari. Mereka tidak bisa membuang-buang sumber daya. Mereka harus mencari solusi dari ketiadaan. Dari situlah lahir kebijaksanaan praktis yang tidak diajarkan di sekolah bisnis. Keterbatasan memaksa kita untuk menjadi lebih bijak. Lalu, kenapa kekayaan sering dianggap sebagai legitimasi moral? Kenapa kita melihat influencer sukses dan berpikir, dia pasti benar? Karena dia kaya, ini adalah bias status. Psikologi status menunjukkan bahwa otak kita cenderung mengasosiasikan kesuksesan material dengan kebenaran moral. Kita harus kritis terhadap bias ini. Kekayaan seseorang tidak secara otomatis membuat opininya lebih valid atau hidupnya lebih bermakna. Ini membawa kita pada pertanyaan berikutnya. Apakah orang miskin benar-benar lebih tangguh? Filsafat eksistensialisme mengajarkan bahwa manusia menemukan makna saat menghadapi penderitaan. Lihatlah buruh harian yang bekerja di bawah terik matahari demi sesuap nasi. Mereka punya sesuatu yang disebut adversity quotient atau kecerdasan menghadapi kesulitan yang sangat tinggi. Mereka tidak punya pilihan selain bertahan. Resiliensi atau daya tahan ini adalah modal sosial mereka yang paling berharga. Sesuatu yang seringkali tidak dimiliki oleh mereka yang hidupnya terlalu nyaman. Sebaliknya, apakah kekayaan justru bisa melemahkan sensitivitas hidup? Filsuf Epicurus mengingatkan kita tentang adaptasi hedonis. Semakin banyak kemewahan yang kita dapatkan, semakin sedikit kita menikmatinya. Kita butuh dosis yang lebih tinggi untuk merasa bahagia. Lihat anak-anak super kaya yang dunianya serba ada. Mereka seringkali kehilangan kemampuan untuk menghargai hal-hal kecil, karena semuanya terasa biasa saja. Tanpa pendidikan karakter yang kuat, kekayaan bisa menumpulkan jiwa. Fenomena menarik lainnya adalah ketakutan. Mengapa orang kaya seringkali lebih takut kehilangan? Filsuf Kierkegaard bicara soal kecemasan eksistensial. Secara psikologis, ada yang namanya loss aversion atau keengganan merugi. Rasa sakit karena kehilangan 100.000 rupiah terasa lebih kuat daripada rasa senang karena menemukan 100.000 rupiah. Semakin banyak yang Anda miliki harta, status, reputasi, semakin besar pula ketakutan Anda untuk kehilangannya. Orang yang tidak punya apa-apa, secara paradoks, lebih bebas dari ketakutan ini. Mereka sudah terbiasa dengan ketiadaan. Sekarang kita lihat sisi positif dari keterbatasan. Bisakah kemiskinan menjadi sumber kreativitas? Tentu saja, ini disebut frugal innovation atau inovasi hemat. Di banyak desa, kita melihat teknologi-teknologi sederhana yang brilian, lahir dari kebutuhan mendesak dan sumber daya yang minim. Keterbatasan bukan tembok, tapi pemicu kreativitas. Saat pilihan Anda sedikit, imajinasi Anda bekerja lebih keras. Namun, jika mereka begitu tangguh dan kreatif, mengapa suara orang miskin sering diabaikan? Karl Marx menyebut ini sebagai dominasi kelas.
Secara psikologis, ada sorati bias, kecenderungan kita untuk lebih mendengarkan figur otoritas yang seringkali adalah orang kaya atau berkuasa. Pengalaman hidup orang miskin dianggap tidak relevan, padahal di sanalah tersimpan kebijaksanaan otentik. Kita perlu mendemokratisasi pengetahuan, mengakui bahwa pengalaman hidup sama berharganya dengan teori di buku teks. Di sisi lain, apakah orang kaya benar-benar hidup tanpa tekanan? Tidak juga. Filsuf Jean-Paul Sartre membahas bagaimana kita terus-menerus dihakimi oleh tatapan orang lain. Orang kaya hidup dalam ketakutan sosial yang konstan, cemas akan perbandingan sosial, takut reputasinya rusak. Mereka terperangkap dalam sangkar emas, selalu berusaha mempertahankan citra kesuksesan. Ini bukan kekuatan, ini adalah kerapuhan yang tersembunyi di balik kemewahan. Lalu, bagaimana dengan spiritualitas? Spiritualitas orang miskin seringkali membentuk kebijaksanaan yang mendalam. Ketika Anda tidak bisa mengandalkan materi, Anda akan mencari kekuatan dari dalam atau dari yang lebih tinggi. Ini bukan pelarian, tapi sumber resiliensi spiritual. Para mistikus dan sufi seringkali memilih hidup sederhana untuk mencapai pencerahan. Mereka tahu bahwa harta benda bisa menjadi penghalang menuju kebijaksanaan sejati. Jadi, mengapa dunia modern begitu terobsesi dengan kekayaan? Sosiolog Jean Baudrillard menyebutnya sebagai budaya simulasi, di mana simbol lebih penting dari realitas. Di media sosial, kita melihat budaya flexing atau pamer. Setiap like dan komen pada postingan kemewahan melepaskan dopamin sosial, membuat kita kecanduan validasi eksternal. Kita perlu mendefinisikan ulang arti kesuksesan, beralih dari kepemilikan materi ke pertumbuhan karakter. Implikasinya jelas, secara etis, kita harus berhenti memberi stigma bahwa miskin berarti kurang berharga. Secara epistemologis, pengetahuan tidak boleh dimonopoli oleh kelas kaya. Kebijaksanaan ada di semua lapisan masyarakat. Dan secara ontologis, hakikat kehebatan manusia tidak melekat pada materi yang bisa hilang kapan saja. Kesimpulannya, di tengah gemerlap dunia yang memuja harta, kita sering lupa bahwa kekuatan terbesar seringkali tumbuh dalam kesunyian dan keterbatasan. Mereka yang miskin bukan mereka yang kalah, mereka adalah manusia yang ditempa oleh realitas paling keras. Kehebatan sejati bukan milik mereka yang memiliki paling banyak, tetapi milik mereka yang mampu bertahan paling jauh dan tetap menjadi manusia. Jadi, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Jika suatu hari nanti semua hartamu hilang, nilai apa yang masih tersisa dalam dirimu yang membuatmu layak dihormati? Terima kasih telah menonton. Jika pembahasan ini membuka pikiran Anda, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.